Pendahuluan, pernyataan posisi. Diseminasi informasi sebagai proses belajar sosial adalah perihal pemenuhan hak warga dan komunitas untuk mengetahui informasi. Informasi tersebut layak didiseminasikan karena menyangkut pemenuhan hak warga untuk hidup, juga untuk tumbuh dan berkembang. Dengan posisi ini, informasi untuk pengembangan standar dan Gerakan Nasional Penerapan Standar Nasional Indonesia, selanjutnya ditulis, informasi standardisasi, diletakkan sebagai pemenuhan hak publik dari warga, yang niscaya diperankan Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Standardisasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut MASTAN. Warga sebagai penerima manfaat diapresiasi sebagai pengguna yang berkebutuhan dan bertanggung jawab. Jamak tahu, era informasi adalah satuan waktu di mana terjadi percepatan pertukaran data. Percepatan pertukaran data membawa konsekuensi tuntutan pemerataan untuk meminimalkan kesenjangan dalam hal akses data. Mengutip Yayan Sopian tahun 2001, data menjadi informasi ketika disampaikan ke pihak yang tepat. Informasi menjadi pengetahuan ketika ia dihubungkan dengan suatu permasalahan. Lebih jauh, pengetahuan menjadi kebijaksanaan ketika ia dipetakan dengan tepat dan menginspirasi untuk pengambilan sikap dan tindakan warga. Tulisan ini mengambil posisi bahwa pemenuhan hak warga untuk mengetahui informasi standardisasi merupakan keutamaan MASTAN, bukan melulu permasalahan diseminasi informasi, melainkan di dalam klaim kemanfaatan warga untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dengan klaim di atas, relasi MASTAN, BSN atau Badan Standardisasi Nasional, dan para pihak berorientasi untuk warga, bukan untuk tujuan lain, apalagi untuk kepentingan yang lain. Titik awal yang sama antara MASTAN, BSN, dan para pihak dalam mendiseminasikan informasi standardisasi akan bertemu dalam titik akhir, terdapat perimbangan antara kegairahan di dalam relasi antar lembaga tersebut dengan warga. Sebaliknya, jika relasi tersebut berseberangan dengan kebutuhan warga, kondisinya menjadi entrofi, yaitu tragedi pada komunikasi sosial. Kegairahan untuk mengagendakan pengembangan standar dan Gerakan Nasional Penerapan SNI atau Standar Nasional Indonesia, misalnya, tidak membawa kemanfaatan bagi warga. Kegairahan ini hanya menumpuk identitas MASTAN, tetapi tidak mempunyai relevansi dengan kebutuhan warga untuk bersikap dan bertindak. Diseminasi informasi adalah fasilitasi pertukaran data bagi warga dengan keterlibatan peran MASTAN. Diseminasi informasi merupakan praktik demokrasi yang tidak bisa tidak harus dipilih karena didesak oleh kondisi ekonomi politik global, atau Economic Base of Democracy imperatif. Demokrasi bukan saja merupakan hak asasi yang tentu saja benar, tetapi sudah dituntut oleh ekonomi, menurut Daniel Dhakidai tahun 1991. Ekonomi akan menderita jika kekuatan warga tidak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan kekuasaan yang terlalu besar di tangan pemerintah, atau beberapa orang, ternyata tidak cukup tangguh dalam peristiwa-peristiwa mutakhir. Dengan demikian, kemanfaatan informasi standardisasi bagi warga untuk tumbuh dan berkembang adalah hasilan dari peran dan relasi antar lembaga di atas. Informasi standardisasi. Kebutuhan dan kontribusi informasi standardisasi dalam hal ini adalah informasi pengembangan standar dan Gerakan Nasional Penerapan SNI. Dengan ketersediaan data dari laman BSN yang melimpah, informasi standardisasi tersebut niscaya direlevansikan dengan kebutuhan dan kewilayahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Relasi MASTAN, atau masyarakat, pemerintah provinsi, atau eksekutif, dan DPRD, atau legislatif, merupakan strategi tiga kaki, menurut Timur Mahardika tahun 2001,
dengan merujuk dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan posisi di atas, Mastan mengapresiasi layanan data BSN di mana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BSN sudah menyediakan informasi standarisasi. Informasi tersebut juga dibaca dengan kepentingan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinergisitas informasi terjadi karena pertautan kepentingan BSN dengan kebutuhan warga sebagaimana terumuskan dalam program pembangunan. SNI sebagai satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, karena memenuhi kode praktik baik dari Organisasi Perdagangan Dunia, akan mendapat keberterimaan warga daerah istimewa Yogyakarta karena kemanfaatannya. Dinyatakan secara berbeda, kebutuhan untuk merujuk dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk memaknai standar yang berlaku secara nasional dengan mempertimbangkan kepentingan lokal. Visi terwujudnya kondisi daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka, sebagaimana termaktub dalam pola dasar pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan program BSN dan Mastan menjadi titik temu warga sebagai penerima manfaat. Sebagai gambaran, terdapat 13 kewenangan pemerintah provinsi berdasar dokumen, strategi dan prioritas belanja APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005, sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2005, yaitu 1. Umum Pemerintahan, 2. Pertanian, 3. Perikanan dan Kelautan, 4. Kehutanan dan Perkebunan, 5. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi, 6. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 7. Kesehatan, 8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 9. Sosial, 10. Pariwisata, 11. Bidang penataan ruang, permukiman dan pekerjaan umum, 12. Perhubungan, dan 13. Lingkungan hidup. Ke-13 kewenangan tersebut mensyaratkan adanya standarisasi. Kewenangan 5. Perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan dan energi, sebagai contoh kasus, membutuhkan standarisasi agar ke-41 hasil industri dan kerajinan dapat bertahan sebagai komoditi ekspor daerah istimewa Yogyakarta. Catatan: ke-41 hasil industri dan kerajinan merujuk pada data realisasi ekspor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan komoditi yang meliputi kulit disamak, sarung tangan kulit, atau STK, produk jadi kulit, atau PJK, tekstil, pakaian jadi tekstil produk tekstil lainnya, batik painting, mebel kayu, papan kemas, alat musik tradisional, mebel bambu, malam parafin, lampu, kerajinan kayu, kerajinan rotan, kerajinan bambu, kerajinan plastik, kerajinan tanah liat, kerajinan keramik, kerajinan perak, kerajinan perunggu, kerajinan besi, kerajinan batu, kerajinan lain-lain, kerajinan kertas, kerajinan keram, kerajinan batok kelapa, kerajinan kaca, kerajinan aluminium, kerajinan pandan, batu lantai, kerajinan enceng gondok, kerajinan jerami, kerajinan mending, kerajinan anyaman, kerajinan kulit, kerajinan pelepah pisang, kerajinan marmer, kerajinan tembaga, kerajinan agel, dan cerutu. Disederhanakan, aktivitas ekspor komoditas daerah istimewa Yogyakarta merupakan agregat kebutuhan warga untuk hidup. Mastan sebagai wadah dan saluran komunikasi dan partisipasi nasional bagi para pemangku kepentingan standarisasi melakukan dukungan terhadap perkuatan ekonomi warga.
Membaca kebutuhan dan kepentingan warga daerah istimewa Yogyakarta adalah kaidah untuk merumuskan kebutuhan informasi standarisasi bagi anggota Mastan. Simpul jejaring informasi standarisasi. Pemenuhan kebutuhan informasi mengambil posisi sebagai simpul jejaring informasi standarisasi membutuhkan sejumlah prasyarat untuk tata kelola kelembagaan Mastan. Simpul jejaring informasi ini untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi anggotanya atau para pihak. Prasyarat tersebut mencakup perkuatan kapasitas kelembagaan dan peran anggota, optimalisasi jejaring, serta layanan penyelenggaraan program. Fasilitasi infrastruktur oleh pemerintah provinsi sebenarnya cukup memadai bagi Mastan untuk berposisi sebagai simpul jejaring informasi standarisasi. Misalnya dengan sebaran warnet, atau warung internet, tingginya rasio komputer access to household, atau rasio kepadatan penggunaan komputer per rumah tangga, sebesar 16%, dibanding rata-rata Indonesia yang sebesar 1%, DKI Jakarta 5%, Malaysia 14%, dengan merujuk data 2007. Layanan perpustakaan, semakin banyaknya free hotspot area, dan fasilitasi informasi lainnya. Artinya, pilihan simpul jejaring yang dimediasi internet layak dipertimbangkan Mastan untuk diseminasi informasi standarisasi. Demikian halnya, inventarisasi dan sosialisasi produk SNI dan inventarisasi kebutuhan SNI yang berkaitan dengan prioritas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta relatif lebih terdukung fasilitasi infrastruktur. Kerjasama jejaring informasi standarisasi. Kepercayaan dan kelayakan tata kelola informasi untuk warga sebagai korban dan penyintas dampak erupsi Merapi 2010 sebagaimana dilakukan Jalin Merapi, merupakan inspirasi buat Mastan. Jalin Merapi, atau Jaringan Informasi Lingkar Merapi, adalah situs berbasis internet yang dikelola Jalin Merapi dan Combined Resource Institution. Jalin Merapi menjadi contoh bagaimana informasi dikelola dan, berdasar masukan warga, dikembangkan untuk tujuan dan kepentingan warga. Pemenuhan hak memperoleh informasi adalah kerja bersama para pihak dengan orientasi warga untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dengan mengapresiasi pentingnya diseminasi informasi sebagai proses belajar sosial, Mastan tentu membutuhkan perkuatan kerjasama dan perluasan jejaring untuk mengelola informasi standarisasi. Pemenuhan optimal Mastan dalam hal tata kelola informasi standarisasi membutuhkan dukungan di dalam, yaitu konsolidasi, dan di luar, yaitu relasi dengan kelompok minat, media massa, dan sebagainya. Dengan posisi inilah, kepercayaan terhadap BSN menjadi modal dasar dan kelayakan menjadi kaidah kelembagaan. Kelayakan keberterimaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dari para pihak, termasuk BSN merupakan kaidah Mastan dalam menyelenggarakan tanggung gugat yang berorientasi warga. Terima kasih sudah menyimak kontribusi Mastan dalam diseminasi informasi untuk pengembangan standar dan gerakan nasional penerapan SNI. Tulisan ini diunggah di blog imamsamroni.wordpress.com. Ben Imron adalah kanal Imam Samroni, sebuah vlog tentang rasa bangga sebagai warga negara berkembang.
Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol berlangganan. Matur sembah nuwun. Salam sehat-sehat.